Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas materi terkait transaksi antar induk anak, yang lebih khususnya kita akan bahas terkait aset tetap yang disusutkan. Nah, di video kali ini aku pakai PPT dari dosen, jadi ayo kita mulai. Nah, di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama itu ada 4 pokok bahasan, yaitu adalah downstream dengan cost method, terus transaksi downstream pakai equity method, dan selanjutnya ada transaksi upstream yang pakai cost method dan juga equity method. Gitu. Ketentuan transaksi antara induk anak terkait aset tetap yang disusutkan. Nah, untuk transaksi penjualan atau pembelian aset tetap yang dapat disusutkan atau depreciable asset yang dilakukan oleh perusahaan induk anak, unrealized profit atau gain akan direalisasikan, oke, unrealized-nya itu akan direalisasikan melalui yang pertama bisa penjualan aset tetap tersebut kepada pihak ketiga atau melalui pemakaian aset oleh pihak pembeli, entah itu pembelinya itu induk atau anak. Pokoknya ketika ada transaksi jual beli itu kan pertamanya kita pasti mencatat unrealized gain bla 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 gitu kan. Nah, tapi itu tuh kalau aset tetap yang disusutkan itu bisa diakui rilisnya tiap tahunnya. Eh, Penyebabnya bisa karena dia tuh terjual ke pihak ketiga atau misalkan asetnya itu udah digunain nih sama pembeli gitu. Pembelinya itu bisa induk ataupun anak, tergantung dia downstream atau upstream gitu. Nah, ini yang pokok bahasan yang pertama yaitu terkait downstream yang pakai cost method. Nah, di sini case-nya itu adalah penjualan aset tetap di akhir tahun. Oke, ini kita review singkat aja. Jadi soalnya itu 30 Desember 2019, P menjual mesin secara tunai ke S dengan yang mana P itu memiliki kepemilikan 80%, seharga 80.000. Diketahui kos mesin itu adalah 90.000 dan akumulasi penyusutan mesin saat penjualan adalah 40.000. Berarti kita tahu kan harganya 80.000, tapi book value dari aset itu adalah 50.000, dapat dari 90 kurang 40 sama 50. Berarti ada gain sebesar 30.000. Nah, pertama ini kan jurnal umum yang dibuat sama si P tuh, yaitu cash 80, akumulasi 40, asetnya 90 dan mengakui gain sebesar 30.000. Nah, sedangkan ini adalah jurnal umum yang dibuat sama S. Jadi, si S kan nyatat asetnya pada cash senilai berapa sih uang yang dia keluarin untuk mendapatkan asetnya itu. Nah, itu kan masih kayak waktu kita belajar pengakuan. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal eliminasi dan penyesuaian konsolidasian. Nah, jadi eh, ketika ada transaksi jual belinya ini, jurnal eliminasi di akhir tahun untuk KKK, untuk keras kerja konsolidasi, itu jurnalnya pasti kayak gini. Jadi gain, ini kalau gain ya, posisinya kalau gain. Jadi gain on sale of machinery pada mercenary sebesar 30.000. Nah, ini karena nanti antara akhir tahun dan awal tahun itu akan ada perbedaan di bagian jurnal eliminasi. Kenapa? Karena kalau di penjualannya di awal tahun, berarti ketika pembelinya itu dapat tuh atau beli asetnya itu, berarti kan udah digunain tuh selama setahun. Makanya nanti akan ada perbedaan yaitu terkait sama depresiasinya gitu. Nah, terus selanjutnya ini adalah terkait transaksi downstream yang menggunakan cost method, tapi case-nya itu adalah penjualan aset tetapnya itu di awal tahun. Oke, ini masih sama kayak tadi soalnya. Jadi eh, P menjual ke S harga 80.000, cost mesin 90, akumulasi 40, dan masa manfaat mesinnya itu adalah 5 tahun. Dia, si P itu ngejualnya di 2 Januari 2019, itu adalah di awal tahun. Nah, jadi ini jurnal umum yang dibuat si P masih sama kayak tadi, dan ini jurnal umum yang dibuat sama si S. Sebenarnya sama, lihat ini di mercenary pada case-nya itu sama. Nah, bedanya kalau misalkan beli di awal tahun, terus sudah digunain, berarti kan di akhir tahun, itu kan bikin jurnal penyesuaian tuh, yang pembelinya. Berarti kan 31 Desember 2019, si S akan ngebikin juga nih jurnal terkait depresiasi asetnya itu. Kayak biasa itu depreciation expense pada akumulasi depresiasi. Sebesar berapa? Sebesar cost-nya dibagi sama masa manfaatnya, yaitu 16.000. Nah, terus untuk jurnal eliminasi di tahun pertama, kayak tadi kan karena dia mengakui gain, makanya dia gainnya itu harus dihilangin gitu. Karena kan sebenarnya nggak ada tuh penjualan antara induk dan anak, harusnya nggak diakui gitu. Nah, makanya dia pertama itu menyesuaikan unrealized gain-nya. Makanya dia bikin jurnal
gain on sale of mercenary pada mercenary sebesar gainnya berapa, itu kan 30.000. Ini kan kebetulan karena gain, kalau loss berarti tinggal dibalik aja jurnalnya, berarti tinggal mercenary pada loss on sale of mercenary gitu. Nah ini di kredit, maka penyesuaiannya di eliminasinya di debit gitu. Nah, terus dia mencatat pengakuan gain via pemakaian mesin setahun. Maksudnya ini rilisnya. Jadi kan dia beli awal tahun, udah dipakai. Di akhir tahun tuh kan dia bikin jurnal penyesuaian nih. Nah, sebenarnya kalau kakak konsolidasinya tuh dijadiin satu kan ada si P, ada si S. Nah, kalau si P itu kan sebenarnya cost book value dari asetnya itu kan sebesar 50.000. Ya kan, 50.000 sebenarnya. Nah, tapi si S yang beli itu kan asetnya itu kan 80.000. Nah, sebenarnya itu kan nggak boleh tuh kan. Itu kan jadinya asetnya itu diakui kebesaran kan, padahal harusnya 50, tapi si S itu nyatetnya 80. Makanya itu tuh harus disesuaikan lagi. Jadinya kan harusnya akumulasi depresiasi, bukan, depresiasi expense yang diakui itu kan sebenarnya sebesar 10.000 aja, yaitu book value-nya 50.000 dibagi sama sisa masa manfaatnya itu 5 tahun. Jadi kan 50 bagi 5 itu kan 10.000. Sedangkan di jurnal yang dibuat si S, itu kan dia mengakuinya 16.000 tuh. Berarti kan depresiasinya itu kelebihan tuh. Sebesar berapa? Berarti kan 16 sama 10 kan selisihnya 6.000 tuh. Makanya kalau depresiasi expense yang diakui itu kelebihan 6.000. Makanya harus dibalik tuh gitu. Makanya dia jurnalnya tinggal dibalik, jadi akumulasi depresiasi pada depresiasi expense sebesar selisihnya yaitu 6.000. Itu kan antara selisih 16.000 sama 10.000. Bisa juga langsung di gain-nya itu berapa, 30.000 dibagi sama sisa masa manfaatnya yaitu 30.000 dibagi sama 5 dapatlah 6.000 gitu. Nah, itu kan karena dia asetnya diakui overstated, harusnya 50, tapi dicatatnya 80, makanya kalau asetnya over, depresiasinya juga over, makanya dia depresiasi harus dikurangi agar sesuai. Nah, itu untuk tahun pertama. Sekarang kita lanjut ke jurnal eliminasi tahun selanjutnya. Nah, di notes ini 2020, 2021, 2022, 2023 itu kan sebenarnya jurnalnya sama tuh. RE, akumulasi depresiasi pada aset. Nah, itu tuh sebenarnya sama, jurnalnya sama, cuma bedanya di nominalnya aja. Nah, di sini kita note pakai return earning. Kenapa? Karena dia pakai cost method, gitu. Nah, jadi ya, pertama ketika kita nyesuaiin nilai release gain-nya, oke, di neraca, kan ini jurnal eliminasi yang udah kita buat itu kan sebenarnya nggak mempengaruhi jurnal aslinya ya, atau jurnal aslinya atau berapa sih dicatat di neracanya gitu. Nah, berarti kan mau sampai kapanpun nilai mercenary-nya itu kan bakal tetap 80.000 kan, bakal tetap overstated 30.000. Makanya setiap tahun kita bakal menjurnal, pokoknya kita harus mengkredit mercenary-nya itu sebesar selisihnya. Makanya yang pertama kita tulis itu adalah mercenary sebesar 30.000 di kredit gitu. Nah, selanjutnya kita masukin akumulasi depresiasi. Nah, sama kayak sebelumnya, akumulasi depresiasi yang dibikin di jurnal eliminasi kan sebenarnya nggak mempengaruhi di neraca aslinya kan. Makanya di sini pas sebenarnya kan tahun lalu itu kita udah mengakui kan 6.000. Makanya di sini dimunculin lagi. Ini tuh akumulasi depresiasi sebesar 6.000 itu adalah sebenarnya nilai yang udah kita bikin di jurnal eliminasi tahun lalu gitu 6.000. Makanya di sini dimasukin dulu 6.000. Nah, sisanya masuk ke return earning sebesar berapa? 30 kurang 6 sama dengan 24.000. Nah, kenapa pakai return earning? Itu karena dia menggunakan cost method gitu. Oke. Terus perlu di notes juga ini adalah downstream karena nanti upstream akan ada perbedaan di jurnalnya gitu. Nah, terus sama lagi di tahun kedua, itu kan asetnya udah dipakai tuh, makanya kita mencatat juga jurnal terkait rilisnya. Makanya di sini kita bikin lagi jurnal akumulasi depresiasi pada depreciation expense sebesar 6.000. Kenapa angkanya sama? Itu kita asumsikan bahwa penyusutannya itu menggunakan straight line atau garis lurus, makanya dia setiap tahunnya tuh sama gitu. Nah, di 2021, 2022, 2023 juga agak sama. Nah, yang di notes adalah di sini. Ini kan sebenarnya mercenary masih sama tuh 30.000. Supaya nanti nilai
nilai asetnya itu adalah senilai book value aslinya gitu. Makanya ini 80 30. Mau di 2019, di 2020 dia asetnya itu kita catat sebesar book value-nya 50.000 gitu. Nah, terus di sini di notes kan akumulasi depresiasinya sekarang jadi 12.000, didapat dari yang 2019 6.000 dan di 2020 juga 6.000. Makanya di sini kita catat kayak kita tuh udah akumulasiin gitu, sebenarnya harusnya udah dikurangin akumulasi depresiasinya itu adalah 12.000 gitu. Nah, maka terus selisihnya tinggal masuk ke return earning kayak gitu. Jadi jurnalnya sama, cuma perbedaannya itu di situ, di nilai akumulasi depresiasinya gitu. Next. Nah, ini terkait penjualan downstream, tapi yang equity method. Oke, sekarang kita bahas terkait downstream yang menggunakan equity method. Dengan case yang pertama itu adalah penjualan itu di akhir tahun. Dengan soal yang sama, sebenarnya jurnal umum itu kan yang dibuat masih sama tuh, kayak tadi di cost method. Bagiannya ini tuh masih sama. Nah, tapi di equity method kita ngejurnal juga nih di jurnal umumnya terkait sama unreleased-nya tadi. Makanya di sini dia kan mengurangi income-nya tuh unreleased-nya tuh. Makanya di sini di jurnal income from S pada investment in S senilai sebesar 30.000. Gitu. Nah, terus jurnal yang dibuat S juga masih sama kayak di cost method tadi. Jurnal eliminasinya juga masih sama karena dia masih di akhir tahun. Di awal tahun nih, di awal tahun penjualan aset tetap di awal tahun. Nah, makanya di sini jurnal eliminasinya itu masih sama, yaitu lah gain on sale of mercenary pada mercenary sebesar 30.000. Gitu. Nah, sekarang yang di awal tahun. Oh ya, maaf. Ini tuh benar di akhir tahun. Ini tuh benar di akhir tahun karena nggak ada penyesuaian untuk depresiasinya. Oke, ini di akhir tahun udah benar ya. Nah, terus ini baru yang di awal tahun dengan menggunakan equity method yang downstream. Oke, dengan soal yang masih sama, terus masa manfaatnya juga 5 tahun. Nah, jurnal yang dibuat SIP untuk di tahun pertama ini kan sama tuh, kayak tadi di akhir tahun dan juga di cost method. Ini juga masih sama karena equity, jadi dia mengakui perubahan dari nilai investment, maka dia income from S pada investment in S sebesar gain-nya. Itulah unreleased-nya. Nah, terus tiap tahun, dia kan sebenarnya mengakui rilisnya tuh, sama kayak di cost method tadi yang udah sempat kujelasin, yang mana dia kan udah per tahunnya itu harusnya udah dirilis, unrilisnya itu udah terilis gitu, tapi bertahap setiap tahunnya. Makanya di sini untuk equity method dia bikin jurnal investment in S pada income from S sebesar 6.000 gitu. Karena kan dia ketika terrealisasi itu kan sebenarnya gain juga kan gitu. Nah, terus untuk jurnal yang dibuat S juga masih sama kayak di cost method tadi yang di awal tahun. Jadi ini depresiasi ada pada akumulasi depresiasi. Nah, karena kita fokusnya di eliminasi, kita langsung ke eliminasinya aja. Nah, ini kan jurnal eliminasi tahun pertama, 2, 3, 4, dan juga 5. Di note, untuk tahun pertama itu sama kayak cost method. Jurnalnya itu sama, yaitu gain on sale of mercenary pada mercenary, sebesar gain-nya berapa. Nah, kalau loss ya tinggal dibalik, jadi mercenary pada loss on sale, gitu. Nah, terus mencatat pengakuan pokoknya rilisnya atas unrealized gain yang udah kita catat tadi. Gitu kan tiap tahunnya itu udah berhak diakui kan. Nah, makanya dia nyatat akumulasi depresiasi pada depreciation expense sebesar 6.000 didapat dari 30.000 dibagi sama 5 tahun. Nah, ini karena kebetulan dia di awal tahun, makanya dia full diakui 1 tahun. Tapi kalau misalkan dia nggak di awal tahun, misalkan di pertengahan tahun, misalkan dia belinya di 1 Maret 2019. Makanya nanti di bagian depresiasinya ini yang berhak dirilis untuk depresiasinya untuk kita kurangi itu adalah sebesar fraksinya aja, yaitu kalau dari Maret 1 Maret berarti kan 10/12 gitu sampai Desember gitu. Jadinya nanti 6.000 dikali 10/12. Nah, lanjut untuk jurnal eliminasi tahun-tahun selanjutnya. Ini tahun kedua agak berbeda di tahun pertama. Kita lihat di jurnalnya itu adalah investment in S dan akumulasi depresiasi pada mercenary. Sama lagi kayak tadi, di neracanya si P dan S, itu kan sebenarnya nggak berubah tuh nilainya. Di neracanya S ya sampai kapanpun juga tetap dicatat 80.000.
Nah, makanya di sini walaupun kita di sini bikin jurnalnya ya 30.000 di kredit, tapi kan jurnal eliminasi sebenarnya nggak mengotak-atik neraca yang udah jadi gitu kan, cuma untuk keperluan konsolidasi aja. Makanya di sini mau sampai kapan pun ya 80.000. Makanya di sini kita jurnal lagi nih, kita kredit lagi nih si mercenary sebesar selisihnya yaitu 30.000. Nah, akumulasi depresiasi 6.000 dapat dari mana? Sama kayak penjelasan di cost method, yaitu adalah dari depresiasi yang udah terilis tahun lalu gitu. Bisa lihat dari sini sih. Jadi kan kemarin tuh udah mengakui akumulasi depresiasi harusnya tuh dikurang 6.000. Sedangkan untuk di sini tuh kan sebenarnya di neraca aslinya tuh kan sebenarnya masih sama kan, bahkan nambah dari 16.000-nya ini. Makanya supaya tetap relevan kita pakai pas konsolidasi ya kita udah mencatat si akumulasi depresiasi yang 6.000 tahun lalu gitu. Maka terus selisihnya masuk ke investment in S. Kalau di cost method tadi dia pakai RE, sedangkan di equity method karena kita mengakui perubahan dari nilai investasi kita makanya pakai investment in S gitu. Nah, sama lagi untuk di tahun kedua kan ada jurnal rilisnya juga. Jadi masih sama jurnalnya itu adalah akumulasi depresiasi pada depreciation expense sebesar 6.000. Nah, ini karena gain. Kalau loss misalkan dia beli harganya 40.000 sedangkan book value-nya itu 50.000. Berarti kan dia si P itu kan mengakui loss kan sebenarnya 10.000. Terus jadinya asetnya itu dicatatkan under value. Kalau misalkan asetnya under value yang harusnya dia nilainya 50 tapi dicatatnya 40, berarti kan under value. Aset under value maka depresiasinya juga under value. Jadinya kan harus ditambah tuh depresiasinya, makanya nanti jurnalnya adalah depreciation expense pada akumulasi depresiasi. Itu kalau loss. Oke. Nah, untuk tahun selanjutnya jurnalnya sama, perbedaannya adalah di nominalnya akumulasi depresiasi. Kalau 2020 kan baru mengakui rilisnya kemarin tuh 6.000. Di sini dicatat 6.000. Sedangkan di 2021 itu kan udah 2 kali tuh, di 2019 6.000, di 2020 6.000 juga yang ini. Nah, makanya di sini dicatat akumulasi depresiasi ada 12.000. Selisihnya masuk ke investment in S, yaitu 30 kurang 12. Nah, sama lagi di tahun ketiga mengakui jurnal untuk rilis dari unreleased gain-nya. Nah, makanya dicatat di sini 6.000. Itu akumulasi depresiasi pada depreciation expense. Hal yang sama juga berlaku ke tahun-tahun selanjutnya. 2022 sama, 2023 juga sama. Nah, di 2023 dia kan udah mengakui di sini pas kita mau nyatet ini menyesuaikan nilainya ini itu kan akumulasi depresiasinya udah 24 dari ini dan ini. Nah, di notes ini ada realisasinya juga sebesar 6.000. Jadi ketika dijumlahin akumulasi depresiasi yang udah diakui tahun-tahun sebelumnya dan sama rilisnya tahun ini itu kan jadinya 24 tambah 6 itu kan jadinya 30.000. Udah sama kayak nilai selisihnya si asetnya itu gitu. Makanya udah selesai deh jurnalnya kayak gitu. Nah, itu penjelasan terkait sama penjualan transaksi yang downstream. Nah, ini sebenarnya sama kayak tadi, cuma ngasih tahu perbandingannya aja antara ketika kita pakai cost method dan equity method. Untuk jurnalnya juga sebenarnya sama, jadi mungkin akan aku review singkat aja. Nah, ini kan jadi 4 Januari 2015, dia beli 90% saham, senilai 500.000, capital stock 400, return earning itu adalah 100.000. Nah, terus 2 Januari, dia itu si P itu ngejual ke si S harga 95.000 dengan cost 120.000 dan akumulasi depresiasi itu 40. Berarti kan book value dari asetnya itu adalah 80.000. Ada gain sebesar 15.000, selisih sama 95.000. Nah, terus dikasih tahu sisa masa manfaat adalah 5 tahun dan disisipkan dengan garis lurus. Oke. Untuk jurnal yang dibuat P masih sama. Oke. Jurnal yang dibuat S juga masih sama. Jurnal eliminasi juga sama. Jadi gain on sale pada equipment dan akumulasi depresiasi pada depreciation expense untuk mengakui rilisnya si unreleased gain gitu. Nah, ini kan selisihnya 15.000 di kredit nih gain on sale-nya. Nah, mengakui rilisnya tahun itu berarti kan tinggal 15.000 dibagi 5 dapatlah 3.000. Untuk tahun selanjutnya juga sama kayak gitu. Oke. Selanjutnya kalau kita pakai equity method, itu kan jurnal umum yang dibuat tuh juga sama kayak yang udah dijelasin tadi. Jadi ini juga sama atas unreleased gain-nya
Dan ini juga sama, itu pengakuan dari unreleased-nya gitu. Makanya jurnal itu agak berbeda. Ini kan mengurangi income, sedangkan ini menambah income. Karena gain-nya itu udah terrealisasi gitu. Nah, jurnal yang dibuat S juga sama, dan jurnal eliminasi di tahun pertama itu juga sama. Ini, sama kayak ini. Terus ini juga sama kayak ini. Gitu. Nah, untuk tahun kedua juga sama sebenarnya jurnalnya. Jadi kan, kalau ini pakai RE, kalau di cost method pakai RE, kalau di equity method pakai investment in S dengan nominal yang sama. Gitu. Ini mengakui rilisnya. Nah, terus ada jurnal umum yang dibuat CV untuk 2018, kan dia udah mengakui rilis tuh kan. Dia jurnalnya investment in S pada income from S sebesar berapa sih yang bisa diakui tiap tahunnya, kayak gitu. Nah, itu penjelasan terkait sama downstream ya. Mari kita lanjut ke upstream.